Shalom pemuda-pemudi, remaja, jemaat GKP Sadang. Kita akan ibadah online pada saat ini dan membuka ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kau yang Terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita akan membaca firman Tuhan dan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah menyediakan waktu bagi jemaat pemuda-pemudi remaja GKP Sadang untuk saat ini membaca dan merenungkan firman-Mu. Terimalah ibadah kami, puji-pujian kami, persembahan tubuh jiwa raga kami, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, kiranya hanya Engkau yang berkata-kata, hanya Engkau yang mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu katakan semuanya keluar karena kuasa-Mu, karena kehendak-Mu bagi jemaat pemuda-pemudi GKP Sadang. Dan bagi yang mendengarkan ibadah online pada saat ini, Engkau urapi mereka, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi pedoman bagi hidup mereka yang mendengarnya dan juga yang mewartakannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Firman pada saat ini kita akan baca dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Kita akan bacakan firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi aku pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara.
tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali pada kamu. Demikian firman Tuhan yang adalah kesaksian dari Paulus ketika dia di penjara di Roma. Dia menulis surat untuk jemaat di Filipi. Kesaksian Paulus ini adalah bagaimana dia merasakan ketika dia dalam penderitaan. Dia merasakan kasih Tuhan tetap menyertai, sehingga ia tidak menyesali peristiwa yang membuatnya menderita dan sengsara. Justru menghayati masa-masa pemenjaraannya sebagai perjalanan imannya. Kemalangan yang dialaminya justru menjadi pemicu untuk menyebarkan Injil Tuhan. Keberadaan Paulus di dalam penjara menjadikan kesaksian bahwa sebagai umat Allah dan orang percaya, sekalipun berada dalam kesusahan dan penderitaan, selalu beriman teguh bahwa Tuhan kita akan bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan dan mengalami sukacita karena kuasanya selalu nyata melakukan apa yang kita harapkan dengan caranya. Kiranya kesaksian Paulus ini juga menjadi kekuatan bagi iman para pemuda-pemudi GKP Sadang ketika di masa-masa pandemi sekarang ini, di mana semua merasakan perasaan yang tidak enak, tidak nyaman, terkekang, dan tidak lagi bisa bebas seperti dulu. Apalagi di masa-masa pemuda-pemudi adalah masa-masa di mana lebih ingin berkreativitas dan berkegiatan lebih dari yang lainnya, di masa-masa lainnya. Karena semua aktivitas dibatasi, pemuda-pemudi akan merasa hidup ini apa yang akan terjadi di esok hari ketika tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang untuk kemajuan hidup, bahkan malah menjadi penurunan hidup, atau bahkan tidak bisa lagi berdaya, menganggur, atau merasa sakit. Ketidaknyamanan inilah yang harus kita menjadi pelajaran bahwa kita berbeda dari manusia yang lain. Kita anak-anak Tuhan harus mempunyai semangat seperti Paulus, karena kita punya pengharapan yang penuh terhadap Tuhan kita. Pandangan kita harus menjadi positif ketika kita merasa beban semakin berat dalam hidup kita.
kita harus merasakan hal-hal yang baik ketika keadaan lagi sulit, lagi susah, namun kita tetap sehat. Bagi pemuda-pemudi yang saat ini tetap sehat, tetap terpelihara, bersyukurlah karena pemeliharaan itu datangnya dari Tuhan. Dan tidak semua orang bisa merasakan itu. Saat-saat ini banyak yang menderita, bahkan sakit terdampak oleh COVID-19. Banyak juga yang tidak lagi berdaya dan hilang nyawanya. Bagi yang sakit, bagi yang sedang menderita, bahkan terpapar, bersyukurlah, bersukacitalah bahwa Tuhan masih memelihara, dan percaya bahwa kesembuhan dan pemulihan akan terjadi bagi kita anak-anak Tuhan. Namun jangan juga menjadi penyesalan atau keputusasaan atau kekecewaan ketika ada keluarga kita yang ternyata tidak kuat menghadapi keadaannya, bahkan meninggal dunia. Percayalah, semua rancangan itu baik bagi kita, terutama kita yang masih hidup ini, menjadi pedoman, menjadi pembelajaran bahwa hidup kita harus lebih baik lagi. Hidup kita harus berbuah yang baik, sehingga Allah nyata pemeliharaannya dalam hidup kita. Saya akan bersaksi sedikit ketika saya di bulan Juli terpapar COVID-19. Saya cukup menderita dalam keadaan tersebut, baik menderita sakit tubuh maupun ada rasa kekecewaan atau ada rasa putus asa karena terhambat segala aktivitas maupun pekerjaan yang saya sedang jalani di dunia ini. Bahkan saya akan mengalami kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan keluarga saya. Namun di tengah penderitaan itu, disitulah Tuhan menyatakan dirinya kepada saya, menyatakan kuasanya yang nyata bekerja dalam hidup kita. Karena saat saya sakit, saya merasa 100% saya sembuh dan pulih. Karena Tuhan Yesus yang bekerja bagi saya, yang menjadi dokter bagi saya. Karena dialah pemilik tubuh saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena justru dalam keadaan kritislah saya tidak lagi meminum obat-obatan. Saya pasrahkan diri sama Tuhan dalam doa dan penyerahan diri saya. Dan saat itulah Tuhan jamah. Makanya saya katakan bahwa kesembuhan saya adalah karena Yesus Kristus. Tapi saya tidak juga mengatakan bahwa obat-obatan atau apa yang dilakukan oleh para medis tidak menyembuhkan. Ada juga yang harus tergantung dengan hal itu. Tapi inilah yang saya alami ketika saya tidak lagi tergantung pada hal-hal medis. Saya merasakan kekuatan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saya. Semoga ini juga yang menjadi kekuatan bagi pemuda-pemudi ketika dalam keadaan kritis hidup. Tidak hanya sakit tubuh, tapi juga sakit keadaan, kondisi yang sangat tertekan atau menderita. Ketika tidak ada lagi orang lain yang bisa menolong, datanglah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan keyakinan iman. Tentunya juga dengan nasar bahwa hidup kita akan berubah menjadi baik. Disitulah Tuhan akan benar. Disitulah Tuhan akan menyatakan kekuatan dan kuasa-Nya.
Namun ketika kita sudah mengalami itu semua, lakukanlah apa yang menjadi nasar kita dalam doa. Apa yang menjadi janji kita kepada Allah, bahwa kita hidup harus beriman teguh, harus menjadi pelaku firman yang benar, tidak lagi mengikuti keinginan daging atau dunia yang menyesatkan. Pikirkanlah yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang menjadi obat kita, menjadi pemulihan hidup kita dalam dunia ini. Kiranya pemuda-pemudi gereja GKP Sadar semuanya akan mengalami penyertaan Tuhan dan kuasa-Nya dalam hidupnya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Sungguh indah kuasa-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Dalam setiap nafas dan langkah kaki kami, perbuatan tubuh kami, Engkaulah yang mengerjakannya. Engkaulah yang menyertainya. Engkaulah yang menghendakinya. Semuanya terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Apa yang kami pikirkan semuanya sia-sia, karena pikiran Tuhanlah yang berlaku bagi kami. Perkuat iman kami Tuhan, agar kami selalu bersyukur, bersukacita, karena kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Beriman teguh bahwa kehendak-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami, untuk masa depan kami, terutama pemuda-pemudi yang dalam masa-masa pertumbuhan, yang dalam masa-masa pencarian jati diri, mencari masa depan yang penuh harapan bersama-Mu. Engkau kiranya menyertai pemuda-pemudi GKP Jemaat Sadar, baik yang sakit maupun yang sehat, yang mencari pekerjaan ataupun yang sudah mendapat pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang baik dari-Mu, yang sudah beraktivitas baik dekat maupun jauh dari keluarga. Tuhan yang menyertai dan memberi penghiburan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, agar gereja ini selalu menjadi penyaluran berkat-Mu, baik berkat yang tidak terlihat maupun yang terlihat, yang berasal dari-Mu. Roh-Mu yang bekerja bagi kami semua, memulihkan keadaan hidup kami, membuat kami hidup dalam pertobatan yang sungguh, dan jauhkan kami dari segala dosa, sehingga umat-Mu ini akan terus bertumbuh dalam iman kepada-Mu. Ya Bapa di sorga, terimalah persembahan tubuh kami, di mana kami Engkau selalu jamah untuk rindu untuk selalu melayani Engkau, baik dalam keluarga, jemaat maupun masyarakat. Engkau jamah pendeta yang sebagai pemimpin kami. Engkau jamah pekerja-pekerja-Mu dalam gereja ini. Engkau jamah jemaatnya, sehingga apa yang kami lakukan tidak berlalu dan menjadi sia-sia, tetapi menjadi keharuman bagi kemuliaan nama-Mu dan mempelebar kerajaan-Mu. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami malam hari ini ketika kami pulang dan beristirahat, seperti dulu dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Allah kami, yang kami imani dan percaya selalu, yang Maha Kuasa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat malam.